Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubaraka alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Jika ada yang sakit, semoga Allah Azza wa Jalla angkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan yang sakitnya tidak datang kembali. Tetap semangat meskipun kalian belajar di dalam rumah. Tetap semangat berdoa kepada Allah Ta'ala agar pandemi ini cepat berakhir. Dan tetap menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa memakai masker jika akan keluar rumah. Sebelum memulai belajar, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Agar Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan dalam belajar. Dan memberikan kemuliaan terhadap ilmu yang kita pelajari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita masuk ke pelajaran 2. Kemarin kita sudah bahas mengenai pelajaran 1 ya. Ini pada dasarnya adalah lanjutan dari poin yang sebelumnya. Pelajaran 2 mengenai perjalanan hijrah ke Madinah, poin yang A di Gua Sur ya. Bahwasanya pada saat malam hari sebelumnya ya, kita bahas sebelum bahwasanya 11 orang utusan tiap suku itu telah mengepung rumah Rasulullah SAW ya. Dan Rasulullah keluar rumah tanpa diketahui oleh seseorang pun ya. Bahwasanya Rasulullah keluar dengan leluasa ya. Nah, dan ini adalah lanjutannya. Lanjutannya bahwasanya setelah Rasulullah SAW menyadari bahwa orang-orang Quraisy pasti akan mencari beliau ya, mereka pasti akan mencari beliau di sepanjang jalur utara mengarah jalur utara, tetapi untuk menghindari kejadian mereka, beliau mengambil jalur yang berlawanan, yaitu jalur selatan yang mengarah ke Yaman ya. Jadi beliau berjalan terus melewati jalur tersebut hingga sampai ke Bukit Sur. Nah, sampai ke Bukit Sur. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang beriman, "Saya melihat tempat hijrah kalian adalah suatu tempat penuh dengan pohon kurma yang terletak di antara dua haroh atau labi, yaitu Gunung Air dan Saur. Kemudian mereka berhijrah ke Madinah, dan umumnya yang hijrah ke Habasyah pulang untuk berhijrah ke Madinah ya. Abu Bakar juga menyiapkan bekal untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW berkata kepadanya, sabar dulu, saya berharap segera diizinkan. Abu Bakar berkata, apakah Anda berharap hal tersebut? Dengan bapak dan ibuku, saya menembus Anda. Rasulullah SAW berkata, ya. Lalu Abu Bakar urung berangkat dan menyiapkan 2 ekor unta yang bagus untuk berangkat bersama Nabi. Dia memberinya makan dengan daun samur selama 4 bulan ya. Jadi memberikan makan dengan daun samur selama 4 bulan ya. Nah, Ibnu Suhaib meriwayatkan dari Urwah dan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika kami duduk-duduk di rumah Abu Bakar di siang hari yang panas, seseorang berkata kepada Abu Bakar, ini Rasulullah SAW datang dengan menutup kepala pada saat yang tidak biasanya beliau mendatangi kita. Abu Bakar menjawab, sebagai tebusan beliau adalah ayah ibuku. Demi Allah, tidaklah beliau datang pada saat seperti ini kecuali karena perintah untuk hijrah. Nah, ini adalah perintah untuk hijrah Rasulullah SAW telah bulat ya. Bahwasanya Rasulullah SAW pada saat hijrah ya, melewati daerah yang sulit untuk dilewati karena kondisinya menanjak dan dipenuhi bebatuan yang besar. Bersama Abu Bakar, beliau terus naik ke atas bukit hingga sampai ke sebuah gua. Nah, gua ini dikenal dengan nama Gua Sur ya. Di dalam gua inilah beliau dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy. Nah, ini adalah denah perjalanan hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, ini
Yang hijau adalah jalur hijrah. Ya, ini adalah jalur yang tidak pernah sama sekali dilewati oleh orang. Ya, tidak pernah. kalaupun kalaupun pernah, ini sangat sedikit sekali ya, jarang. Biasanya pada umumnya orang-orang untuk melewati dari Mekah ke Madinah melewati jalur yang merah ini. Ini jalur umum ya. Kita lihat dulu ada sedikit cuplikan mengenai Gua Sur. Semoga dapat menambah wawasan atau pengetahuan kalian tentang Gua Sur tersebut.
Baik, tadi kalian sudah melihat sedikit cuplikannya. Ya. Aisyah berkata, lalu Nabi datang meminta izin dan beliau pun diizinkan masuk. Ya, ini adalah sambungan dari risalah. Nabi menyuruh Abu Bakar untuk mengeluarkan siapa saja yang ada bersamanya di rumah. Abu Bakar berkata, mereka hanyalah keluargamu, wahai Rasulullah. Rasul berkata, saya sudah diizinkan untuk berhijrah. Ya. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, saya menemanimu, wahai Rasulullah. Ya, jawab Nabi. Abu Bakar berkata, ambillah salah satu kendaraan unta yang kamu sukai. Rasulullah berkata, dengan harga saya akan bayar. Aisyah berkata, maka kami persiapkan kedua kendaraan dengan secepat mungkin. Kami memasang ransum, ya, yang berkantong. Asma binti Abu Bakar memotong bagian dari ikat pinggangnya dan mengikatnya pada mulut kantong, ya, sehingga dinamakan sebagai apa? Zat apa? Nitokhain, ya. Jadi bahwasanya Asma binti Abu Bakar itu terkenal dengan sebutan Zat Nitokhain, yang artinya adalah wanita yang mempunyai dua ikat pinggang, ya. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju ke gua yang ada di Bukit Sur. Mereka berdua tinggal di sana selama 3 malam, yaitu pada malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad, ya. Itu adalah perjalanan hijrah Rasulullah SAW ditemani oleh sahabatnya bernama Abu Bakar, ya. Bahwasanya pada saat di dalam gua juga Abu Bakar sangat menjaga Rasulullah SAW, ya, sampai-sampai Abu Bakar menahan sakit karena ada gigitan dari seekor kalajengking. Tetapi Abu Bakar tidak langsung menghardik karena dikhawatirkan Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Sehingga Abu Bakar terus menahan rasa sakitnya hingga akhirnya air matanya menetes ke wajah Rasulullah, sehingga membangunkan Rasulullah SAW. Nah, demikianlah keadaan Rasulullah bersama Abu Bakar di Gua Sur, ya. Keduanya bersembunyi di dalam gua selama 3 hari. Bahkan kaum Quraisy, ya, bahwasanya kaum Quraisy yang mengejar Rasulullah SAW sekuat tenaga untuk menemukan Rasulullah, ya. Segala cara mereka lakukan hingga membuat sayembara. Siapapun yang berhasil menemukan atau membunuh Muhammad, dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Ya, tetapi atas izin Allah Azza wa Jalla, orang-orang pun yang bertebaran mencari Rasulullah tidak dapat menemui Rasulullah karena Allah mengutus burung merpati yang sedang mengerami telurnya serta laba-laba yang membuat jaring-jaring menutup gua, ya. Bahwasanya burung-burung itu biasanya untuk mengerami telurnya serta laba-laba yang membuat jaring itu sangat lama, tetapi atas izin Allah semua itu sangat cepat, ya, sangat cepat. Dengan demikian orang tersebut yakin bahwasannya tidak ada orang di dalam gua itu. Kalaupun memang orang-orang Quraisy itu menunduk aja ke bawah gua, pasti akan melihatlah di situ ada Rasulullah dan Abu Bakar, ya. Baik, sepertinya itu saja materi singkat yang dapat dijelaskan. Semoga materi ini dapat dimengerti. Apabila ada yang kurang atau ada yang salah, mohon maaf. Untuk materi kali ini tidak ada ujian atau tidak ada evaluasi. Insyaallah untuk minggu depan kemungkinan akan ada evaluasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.